Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video perkuliahan kali ini, pertemuan keempat, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ya. Nah, sebelum itu, saya akan membahas tentang tugas yang saya berikan minggu kemarin. Ada dua tugas yang saya bandingkan, ya. Langkah-langkahnya hampir sama, tapi ada satu langkah yang berbeda, ya, antara mahasiswa satu dengan mahasiswa dua. Nah, dari perbedaan itu, yaitu mahasiswa yang pertama itu data mentah yang saya berikan, ya, langsung dihitung langkah-langkahnya untuk membuat tabel frekuensi nilai mahasiswa ini. Nah, untuk mahasiswa 2, sebelum dia menghitung untuk membuat tabel frekuensi ini, mahasiswa tersebut mengurutkan dahulu, ya, data yang saya berikan kemarin. Jadi kan data yang diberikan itu acak, tidak berurut. Nah, mahasiswa tersebut diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, akibatnya apa? Ya, dari dua perbandingan hasil jawaban itu, maka yang paling sempurna adalah mahasiswa yang 2. Kenapa yang 2? Karena dari mahasiswa pertama, karena langsung dicari nilainya dan frekuensinya tanpa mengurutkan terlebih dahulu, maka ada data yang terlewat, ya. Ada data yang terlewat. Nah, untuk mahasiswa 2, karena dia disusun terlebih dahulu datanya, maka data yang dimasukkan atau frekuensi yang mereka hitung itu memudahkan, ya, untuk memudahkan perhitungan frekuensi. Maka perhitungan frekuensinya sangat tepat. Nah, kurang lebih jawaban yang tepat ini seperti ini, ya. Kelasnya ada 7, rentangnya 3, ya, ini frekuensinya, jumlahnya ada 60. Kurang lebih seperti ini, ya, untuk tugas yang saya berikan minggu kemarin tentang membuat tabel frekuensi, ya, tabel distribusi frekuensi nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya, ya, kembali lagi ke pokok bahasan kita, yaitu akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini ada 3 bagian, ya. Sebelum itu saya akan membahas sekilas tentang histogram dan poligon. Nah, setelah data ini dibuat, ya, data distribusi frekuensi, nah, data ini juga ditampilkan dalam bentuk atau direpresentasikan dalam bentuk grafik, histogram dan poligon. Nah, apa itu histogram? Ya, histogram ini adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak, ya. Jadi histogram sama diagram batang itu berbeda, ya. Nah, kalau histogram itu berupa sekumpulan persegi panjang, ya, dengan alas pada sumbu X, ya, alasnya pada sumbu X. Terus pusat alasnya adalah tanda kelas, ya. Pusat alasnya adalah tanda kelas dan lebar alasnya adalah lebar kelas interval. Tingginya merupakan frekuensi pada kelas yang bersangkutan, ya. Sedangkan poligon di sini yaitu poligon frekuensi merupakan diagram garis yang berbentuk dari suatu garis yang didapat dari penghubungan setiap tengah-tengah sisi atas persegi panjang yang bertambingan. Dari persegi panjang yang histogram ini, ya, tengah-tengahnya dihubungkan, ya, antara persegi panjang satu dengan persegi panjang yang lain. Ya, contohnya di sini ada sebuah distribusi frekuensi upah per minggu dalam rupiah. Nah, misalkan ini intervalnya 100 sampai 199, frekuensinya ada 15 dan seterusnya. Nah, data distribusi ini akan direpresentasikan dalam histogram dan poligon. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi histogram dan poligon itu menyatu, ya. Di sini grafik histogram dan poligon distribusi upah per minggu tadi. Nah, kita buat. Nah, ini bisa kita buat, ya, di Excel bisa, di aplikasi SPSS bisa. Nanti kita belajar untuk membuat tabel ini, ya. Jadi tidak manual boleh manual, tapi alangkah baiknya pakai aplikasi supaya lebih presisi, ya. Nah,
Yang histogram ini yang berbentuk persegi panjang ini ya, persegi panjang ini. Tadi alasnya itu pada sumbu X, ini sumbu X, yang horizontal ini, yang vertikal frekuensinya. Ya. Terus pusat alasnya adalah tanda kelas dan lebar alasnya adalah lebar kelas interval. Nah, ini adalah lebar kelas interval. Ya. Tingginya merupakan frekuensi tadi ya. Terus sedangkan poligon tadi merupakan grafik garis yang mengaitkan frekuensi kelas, ya. Mengaitkan frekuensi kelas dengan tanda kelas ya. Ini dapat digambarkan dengan menghubungkan garis lurus yang melalui titik-titik pasangan frekuensi kelas dan titik tengah tanda interval. Bukan ada di tengah-tengah ya kalau poligon. Setiap tengah dari ini dihubungkan. Nah, itulah poligon frekuensi dan histogram. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi ya, itu ada OGIF ya. OGIF itu grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Nah, ini dalam distribusi frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Nah, di sini ya. Sebelum kita membahas frekuensi kumulatif di sini, OGIF itu ya, grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif tadi ya. Nah, untuk data yang disusun dalam tabel distribusi kumulatif ini ya, yang kurang dari ini ya, kurang dari itu grafiknya berupa OGIF positif ya. Kalau kurang dari OGIF positif, dan sebaliknya kalau lebih dari berarti OGIF negatif ya. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas ya. Kali lagi saya ulang. Nah, di sini ada distribusi frekuensi lebih dari dan kurang dari ya. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas. Nah, ya. Kurang dari itu jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dan frekuensi kelas itu. Ya, contohnya seperti ini. Interval dari kelas 100 sampai 199. Jumlahnya kan ada 15 ya. Nah, terus di sini frekuensi kurang dari sama dengan 199 itu kan ada 15 ya. Jadi yang pertama pasti sama karena yang dibahas ini 199 ke bawah. Terus yang kedua 299 ke bawah, artinya yang di bawah 299 ya. Bukan hanya 20 tapi 15 juga di bawah dari 299. Berarti ditambahkan 15 tambah 20. Dan selanjutnya dan seterusnya ya, yang diambil sininya ya. Nah, seterusnya berarti ditambah atas lagi sampai 120. 799 itu kan bukan 5 itu kan 700 sampai 799, sedangkan yang lebih kecil sama dengan 799 itu kan semua yang di atas 10, 15, 25, 30, 20, 15 ini dijumlahkan. Jumlahnya 120 ya. Bisa dipahami ya ini. Nah, untuk yang lebih dari, contoh di sini. Lebih dari 100, ambilnya yang paling kecil. Lebih dari 100, 120 otomatis ya. Yang lebih dari 100 itu ke bawah kan semuanya ini lebih dari 100. Jumlahnya semuanya 120. Lebih dari 200 berarti tinggal dikurangi yang ini, yang 15 ya. Lebih dari 300 berarti dikurangi jumlah dari 15 tambah 20. Lebih dari 400 berarti dikurangi ya 120 ya. Maksudnya dia yang dikurangi itu 120 dikurangi 15, 20 dan 30 dan seterusnya ya. Jadi dibalik ya tuh ya. Nah, selanjutnya nah gitu ya, udah beres. Jadi ada 3 pembahasan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pokok kita yaitu ukuran pemusatan data. Nah, di sini tujuan pembelajarannya mahasiswa dapat mempelajari beberapa ukuran yang dapat memberikan informasi ya tentang bagaimana data-data ini mengumpul atau memusat. Nah, di sini ada 3 ya ukuran pemusatan data. Yang pertama min ya, mean, median dan modus. Nah, mungkin kalian sering mendengar ya min, median, modus. Nah, ada 3,
Mean itu didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dibagi banyaknya data. Mean itu rata-rata ya. Mean itu rata-rata. Nah, sedangkan median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Nah, jika jumlahnya ganjil maka nilai mediannya adalah satu nilai ya. Kalau ganjil berarti satu nilai yang berada di tengah. Tapi kalau genap berarti ada dua kan tengahnya. Nah, maka dua itu kemudian hasil dijumlahkan terus dibagi dua ya. Seperti itu. Nah, kalau modus itu data atau nilai yang sering muncul ya. Frekuensinya yang terbanyak. Ya. Mean itu rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Di sini kita bahas dulu mean ya. Mean ini pengertiannya rata-rata hitung. Rata-rata hitungan atau mean memiliki perhitungan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data ya. Rata-rata hitung ini disebut dengan mean ya. Nah, data tersebut ada yang data tunggal ya. Data tunggal, data itu kan ada yang data tunggal, ada yang data kelompok ya. Contoh data tunggal. Nah, ini untuk rumusnya ya. Kalau data tunggal jumlahkan dibagi n atau boleh pakai rumus sigma ya. X bar ya. Untuk mean itu X bar simbolnya 1/n sigma I sama dengan 1 n xi ya. Pakai yang atas aja yang mudah. Nah, contohnya di sini. Ada data tunggal 224557. Nah, untuk menentukan mean berarti ya kita jumlahkan seluruhnya dibagi jumlah data ini. Jumlahnya kan ada 7 ya. Terus dibagi banyaknya data 1 2 3 4 5 6 7. Jadi jumlah semua data dibagi banyaknya data. Ya, begitu. Jadi 4,57. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau datanya berkelompok? Nah, pada data yang telah dikelompokkan atau disajikan dalam tabel distribusi frekuensi ya, biasanya sudah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kita harus mengkalikan dulu frekuensi dan banyaknya data. Nah, misalkan ini FI kali XI tambah X2 kali X2 dan seterusnya dibagi jumlah frekuensinya, atau kalau pakai sigma seperti ini. Contoh di sini ya. FI XI itu frekuensi untuk nilai XI yang berkesesuaian. XI data ke I ya. Misalkan data ke 1 ke 2 ya, maksudnya data ke I. Nah, contoh di sini. Mean pada data nilai mahasiswa yang disajikan dalam distribusi frekuensi misalkan. Nilainya 15 sampai 20, frekuensinya ada 10. Nah, X-nya ada 20. Ini didapat dari mana? Di 15 tambah 25 ya. 15 tambah 25 kan 40 bagi 2 20. Ini juga sama 26 tambah 36 dibagi 2 31. Terus nanti dikalikan frekuensinya ya. Frekuensinya 10 dikali 20 dengan 200 ya. Dan seterusnya. Nah, setelah kita dikalikan ya antara frekuensi dan X ya, dan X, setelah itu dijumlahkan ya, Fx-nya ini, Fx itu F kali X dijumlahkan hasilnya 2560 dibagi jumlah frekuensinya 50. Nah, didapatkan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti itu ya. Ini masih cukup mudah untuk menghitung mean. Nah, selanjutnya modus atau MO ya. Nah, modus pada data yang belum ada dua ya cara penghitungannya. Ada data yang belum dikelompokkan, ada yang sudah atau telah dikelompokkan. Nah, modus dari data yang belum dikelompokkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi ya, atau nilai data yang paling sering muncul ya. Modus dilambangkan MO di sini ya. Contoh di sini. Nah, contoh ada data yang belum dikelompokkan ya, data tunggal 22 3 4 4 5 7. Nah, modusnya
2 ya. Jadi yang sering muncul modus itu tadi ya pembahasannya, atau frekuensi yang paling banyak. Ini kan yang paling sering muncul atau yang paling banyak itu angka 2. Berarti modusnya 2. Nah ini bagaimana kalau seperti ini? Ini kan yang sering muncul ada sama nih, 5-nya ada 3, 8-nya ada 3, yang paling banyak ada 2. Berarti modusnya ada 2, 5 dan 8. Gitu ya. Nah, jadi modus itu tidak hanya satu ya nilainya, ya bisa 2, contohnya ini 5 dan 8. Atau yang ketiga, ini 1, 3 semuanya ada 1 nih, seimbang semuanya. Berarti modusnya bagaimana? Apakah semuanya termasuk modus? Tidak ya, bukan begitu. Tetapi ini artinya tidak ada modusnya ya. Seperti itu. Itu yang belum dikelompokkan. Nah, yang udah dikelompokkan atau yang telah dikelompokkan. Nah, di sini ada rumusnya ya. Modus sama dengan L itu tepi kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Ya, jadi ini yang sudah dikelompokkan dari distribusi frekuensi, pilih tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi. Disebutnya kelas modus ya. Terus ditambah C itu interval kelas, dikalikan B1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Ya. B2 berarti kelas modusnya dikurangi frekuensi kelas sesudahnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya sini ada sebuah contoh. Nah, ya. Nah, di sini. Kita lihat dulu frekuensi yang paling banyak yang mana. Nah, ini ya. Frekuensi yang paling banyak itu yang 11. Nah, ini dinamakan kelas modus ya, kelas modus. Terus kelas yang mengandung modus adalah kelas ke-6 berarti ya di sini 70 sampai 80 karena ini frekuensinya terbanyak sehingga diketahui L-nya 69 ya. L itu tadi apa? Tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi atau kelas modus berarti ini ya 69 ya. Setelah itu dicari B1-nya. B1 itu apa? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya ya. Ini 3 didapat dari 11 dikurangi 8 ya. Berarti 3. Nah, ini setelahnya berarti 11 dikurangi 6 ya, berarti 5. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita dapatkan L ya, B1, B2 dan C ya, berarti kita masukkan MO-nya 8 ini maaf, 0,5 ya. Terus ditambah 11 itu tadi apa? Interval kelas ya, 15 sampai 25 itu kan 11. Ini juga 70 sampai 80 kan 11 apa namanya tuh interval kelasnya ya. Dikali 3 itu B1 per 3 itu B1 tambah B2 ya, hasilnya 69 tambah 5 tambah 4,125 hasilnya 73,625. Nah, itulah modus atau nilai yang sering muncul pada pada tabel distribusi frekuensi. Nah, itu ya. Nah, keunggulan modus di sini. Yang pertama dapat digunakan untuk data kualitatif dan kuantitatif ya, bukan hanya angka ya, tetapi kuantitatif juga bisa dihitung modusnya. Tidak dipenuhi oleh data ekstrim ya. Pada itu data ekstrim, nah, nanti kita bahas ya. Terus yang ketiga dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Kekurangannya di sini, dalam kasus tertentu kumpulan data ini tidak memiliki modus. Jadi kasus-kasus tertentu itu tidak ada modusnya. Yang kedua, jika modus justru lebih daripada 1, tidak dapat digunakan sebagai ukuran pusat ya. Jadi modusnya yang bisa dipakai ukuran pusat itu yang datanya atau modusnya 1. Yang ketiga dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Seperti itu. Nah, satu lagi ya, yaitu median. Nah, median itu ada 2 juga sama ya. Median itu ada yang pada data yang belum dikelompokkan ya,
ada yang telah dikelompokkan. Nah, data yang belum dikelompokkan itu harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, setelah diurutkan, yang boleh pakai rumus ini. Ini untuk yang ganjil ya. Yang ganjil itu ditambah 1, jumlah seluruh data ditambah 1 bagi 2. Nah, kalau yang genap ya itu seluruh data dibagi 2 ditambah seluruh data tambah 1 bagi 2 terus dibagi 2 lagi. Nah, untuk contohnya misalkan di sini ya. Misalkan jumlahnya genap, berarti tengah-tengahnya kan ada 2 ya. Kan median itu nilai tengah ya. Nah, karena di sini tengah-tengahnya ada 2, kita jumlahkan ya. Tengah ini ya 5 tambah 6 dijumlahkan dibagi 2 atau X3 tambah X4. Di sini ya X3 tambah X4 kan tengahnya dibagi 2. Nah, dapatlah mediannya. Nah, bagaimana untuk ganjil? Ganjil udah kelihatan ya. Kalau datanya sedikit berarti udah kelihatan. Misalkan ini datanya 5, berarti tengah-tengahnya di sini 7. Atau kalau datanya banyak ya, jumlah semua data ditambah 1 terus dibagi 2. Contohnya ini semuanya kan ada 5 tambah 1 berarti 6. 6 bagi 2 3 berarti X3. Berarti medianya yang X3 atau urutan ketiga yaitu 7 ya. Kalau nilai dikit bisa lihat. Kalau nilainya banyak ya, data tunggalnya banyak, itu boleh di data keseluruhan tambah 1 bagi 3. Nanti medianya data urutan keberapa ya. Tapi datanya ingat harus disusun terlebih dahulu. Nah, contoh yang ini data 2 4 4 ini datanya ini ganjil ya. Nah, ganjil lebih mudah lagi ya, ganjil. Udah kelihatan tengahnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk data yang telah dikelompokkan atau data yang dalam bentuk distribusi frekuensi ya. Nah, untuk median pada data kelompok ya, rumus median data berkelompok sama dengan rumus kuartil ya. Kuartil itu apa? Kuartil itu pembaginya 4, desil itu pembaginya 10 ya. Persentil itu persen berarti pembaginya 100 ya. Jadi ini rumusnya sama, cuman beda pembaginya. Nah, untuk median pembaginya 2, kuartil 4, desil 10, persentil 100 ya. Contoh di sini. Nah, di sini rumus-rumusnya ya. Jadi jangan hafalkan rumus, tapi hafalkan arti dari rumus tersebut. Misalkan L2 itu apa, C itu apa. Jadi menghafalnya seperti ini. Median itu ya tepi bawah kelas median ditambah interval kelas ya dikali jumlah data dibagi 2 dikurangi jumlah frekuensi kali 2 per jumlah frekuensi median ya. Jadi hafalkannya itu maknanya ini atau artinya ini. Jangan ME sama dengan L2 plus C. Nah ya, jadi hafalkannya artinya saja supaya lupa rumus juga. Kalau hafal artinya kan gampang ya. Nah, contoh di sini. Di sini ada tabel nilai mahasiswa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita akan menghitung mediannya. Ya. Median ini ada di data ke 25. Ya, bagaimana cara menentukan 25 ini? Ya, jadi semua frekuensinya, semua jumlah frekuensi kan ada di 50. Terus dibagi 2, hasilnya 25. Nah, 25 itu ada di mana? Ya, 25 itu di mana? Hitungnya di frekuensi ya. Ini kan 10 tambah 5, 15, 15 tambah 6 kan 21, 21 tambah 4, 25. Nah, berarti 25 ada di sini. Nah, berarti median itu ada di ini, di kelas ini atau di kelas 4 ya, urutan keempat. Data ke-25 secara kumulatif berada di kelas keempat antara 48 sampai 58. Nah, sehingga L2 ya. L2 itu tadi apa? L2 itu artinya tepi bawah kelas median, 47,5 ya. Ditambah 0,5 ya. Kemarin sudah dijelaskan. 47,5, C itu tadi interval kelas ya, panjang kelas, interval kelas 48 sampai 58 itu 11. Terus setengah N ya.
ya, setengah N. Setengah N itu jumlah 50 tadi ya, setengah kali 50 25. Terus ini sigma F2 21 ya. Sigma F2 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Sebelum kelas median mana? Ini sebelum kelas median nih. Sebelum ini kan median nih. Sebelum kelas median ini 6, 5, 10 dijumlahkan. Ada 21. Nah, kalau ini FME itu frekuensi kelas mediannya. Kelas mediannya ini 4. Nah, terus kita tinggal masukkan saja. Ini 47,5 ini L2 ya. Tambah 11 panjang kelas dikali 25 kurangi 21, ini tadi setengah N. 21 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Terus per 4 itu tadi frekuensi di kelas median. Hasilnya 58,5 ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk keunggulannya di sini ya, tidak mempengaruhi oleh data ekstrim ya. Terus mudah dihitung ya, baik kelompok atau tidak berkelompok ya, maupun kelas terbuka. Dapat digunakan untuk data kuantitatif kualitatif ya, angka dan bukan angka juga bisa. Kekurangannya ya, ini hanya dapat ditentukan dari data yang telah diurutkan. Jadi harus diurutkan dulu ya kalau datanya tunggal ya. Sehingga kalau datanya banyak berarti sehingga membutuhkan waktu lagi yang lebih lama. Yang kedua, dihitung bukan berdasarkan nilai data tetapi jumlah data, sehingga median ini sulit dijadikan sebagai ukuran pusat data yang untuk menggambarkan kumpulan datanya. Nah, itulah median. Nah, di sini ada tugas 3. Coba kalian kerjakan. Di sini diperoleh hasil ujian mahasiswa mata kuliah statistik dalam satu kelas sebagai berikut. Nah, ini ya. Terpa kelas ini frekuensinya. Tentukan modus, median, mean ya, mean ya. Mean, ini mean salah. Mean, median, modus dari data frekuensi distribusi ini ya. Cukup untuk kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.